Daftar 26 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi, ada tambahan amunisi baru. Shin Tae-yong diprediksi panggil 4 wajah baru ini untuk laga timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi. Media Vietnam yakin timnas Indonesia kalah dari Jepang. Silahkan turunkan puluhan pemain naturalisasi. Ya alhamdulillah kalau dia menganggap kita remeh. Ya malah senang dong kalau sepak bola itu tidak akan terlepas dari anggapan ya. Daftar 26 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga lawan Jepang dan Arab Saudi, ada tambahan amunisi baru. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kemungkinan akan mengubah komposisi pemain untuk laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan kembali berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024 mendatang. Jepang akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia yang rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 15 November 2024. Berselang 5 hari, skuad Garuda akan menghadapi lawan yang tak kalah beratnya yaitu Arab Saudi di Stadion GBK. Jelang menghadapi 2 pertandingan tersebut, Shin Tae-yong kemungkinan akan banyak mengubah komposisi pemain dengan alasan taktikal atau cedera. Beberapa pemain kemungkinan akan dicoret karena cedera, sehingga ada wajah baru yang menghiasi skuad Garuda untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam menjadi pemain yang kemungkinan bakal dicoret oleh STY karena mengalami cedera. Asnawi Mangkualam mengalami cedera hamstring saat membela Port FC, sehingga harus absen hingga sebulan lamanya. Sementara Jordi Amat mendapat cedera saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 Oktober lalu. Ivar Jenner pun dipastikan tidak bisa bermain saat Indonesia melawan Jepang, karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Kabar baiknya, pemain FC Utrecht ini sudah bisa diturunkan saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di laga berikutnya. Meski demikian, akan ada beberapa wajah baru yang akan dipanggil STY ke timnas Indonesia untuk mengisi posisi Jordi Amat dan Asnawi Mangkualam. Kevin Dix yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi diharapkan bisa bergabung dengan skuad Garuda pada laga nanti. Kondisi Justin Hubner pun tampak semakin membaik, sehingga membuka peluang untuk comeback ke timnas Indonesia. Berikut ini prediksi daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Kiper: Martin Paes, Hernando Ari, Nadeo Argawinata. Back: Justin Hubner, Kevin Dix, Pratama Arhan, Kelvin Verdong, Rizky Ridho, Shine Patinama, Jai Itzes, Sandy Walsh, Mees Hilgers, Eliano Rejders, Wahyu Prasetyo. Gelandang: Ricky Kambuaya, Nathan Choeon, Egy Maulana Fikri, Tom Haye, Witan Sulaiman, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand. Penyerang: Ragnar Oratmangoen, Hoki Caraka, Rafael Struik, Malik Rizaldi, Dimas Drajat. Shin Tae-yong diprediksi panggil 4 wajah baru ini untuk laga timnas Indonesia kontra Jepang dan Arab Saudi. Jelang laga ini, Shin Tae-yong diprediksi akan tetap memanggil pemain-pemain yang sebelumnya sudah bertanding melawan Bahrain dan Cina. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini juga kemungkinan akan memanggil nama-nama baru karena ada beberapa pemain absen karena cedera dan akumulasi kartu. Berikut 4 pemain baru yang akan dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang.
Pertama, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta tidak masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong saat FIFA Matchday Oktober 2024 ini melawan Bahrain dan Cina. Tidak diketahui alasan STY tidak memanggil penyerang Persis Solo tersebut. Namun, tampaknya karena alasan taktikal. Di pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi nanti, peluang Ramadan Sananta untuk dipanggil lagi terbuka cukup lebar. Penampilan penyerang berusia 21 tahun ini cukup bagus bersama Laskar Sambernyawa musim ini dengan catatan 1 gol dan 1 assist. Yang kedua, Kevin Dix. Kevin Dix saat ini masih menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti. Jika proses naturalisasinya berjalan dengan lancar, Kevin Dix akan menjadi tambahan amunisi penting khususnya di lini belakang. Oleh karena itu, Kevin Dix bisa menjadikan lini belakang lebih kukuh untuk menahan serangan dari Jepang dan Arab Saudi. Yang ketiga, Justin Hubner. Justin Hubner kemungkinan akan kembali mendapat panggilan dari Shin Tae-yong setelah absen pada laga kontra Bahrain dan Cina. Pemain Wolverhampton Wanderers U21 ini terpaksa absen karena mengalami cedera yang membuatnya terpaksa harus menepi. Di pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi nanti, bek berusia 21 tahun ini kemungkinan akan kembali dipanggil oleh STY ke skuad Garuda. Akan tetapi, dia belum tentu dimainkan oleh Shin Tae-yong karena menunggu kondisi terkininya sebelum diputuskan bermain atau tidak. Yang terakhir, Adi Satrio. Penjaga gawang PSIS Semarang ini tidak ambil bagian dari skuad Garuda yang melawat ke Bahrain dan Cina karena posisinya digantikan Nadeo Argawinata. Namun, ada kemungkinan Adi Satrio akan merebut posisi Nadeo Argawinata di pos penjaga gawang timnas Indonesia. Bahkan, bukan tidak mungkin pos milik Hernando Ari Sutaryadi akan diambil oleh kiper berusia 23 tahun tersebut. Media Vietnam yakin timnas Indonesia kalah dari Jepang. Silahkan turunkan puluhan pemain naturalisasi. Duel timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 jadi sorotan Vietnam. Skuad Garuda diprediksi kalah total. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang di matchday kelima fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menurut rencana digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 15 November 2024. Timnas Jepang tentu sangat diunggulkan dalam laga ini, perbedaan level kualitas terlihat jelas meski laga belum dipertandingkan. Melihat hasil dari pertemuan terakhir kedua tim, tepatnya di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 lalu. Laskar Samurai Biru mampu menorehkan kemenangan dengan skor 3-1. Karena itu publik Vietnam begitu yakin Indonesia kalah lagi. Bahkan tantangan diberikan kepada Indonesia agar menurunkan sebanyak-banyaknya pemain naturalisasi. Menurut mereka, hal itu tidak akan merubah keadaan. Indonesia tetap bisa dengan mudah dikalahkan Jepang di kandang sendiri. Saat ini, tim Jepang masih menjadi satu-satunya wakil yang tidak terkalahkan di grup C, tulis Soha Fan. Memegang posisi teratas dengan 10 poin setelah 4 pertandingan, termasuk kemenangan 7-0 atas Cina. Meski menurunkan puluhan bintang naturalisasi, kemungkinan besar tim Indonesia hanya mengincar 1 poin saat melawan Jepang di laga mendatang. Namun risiko kalah wakil Asia Tenggara di laga ini sangat besar, imbuh mereka. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan raihan 3 poin hasil 4 laga. Media Vietnam ini juga tak menunggulkan Indonesia saat melawan Arab Saudi, wakil Timur Tengah dinilai lebih kuat. Tak hanya itu, Soha VN memprediksi timnas Indonesia akan terpuruk dengan menelan 2 kekalahan beruntun di kandang dan merosot ke dasar klasemen. Jika kalah di kedua laga berikutnya, kemungkinan besar tim Indonesia akan turun peringkat FIFA dan tak mampu memperkecil jarak dengan tim Vietnam. Tim Indonesia bahkan terancam disalip tim Cina di peringkat grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Terpuruk di peringkat terbawah grup dan memperkecil peluang menghadiri festival sepak bola terbesar di dunia, tulis Soha VN lagi. Meski begitu, Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang mengaku laga melawan timnas Indonesia akan berjalan sulit. Moriyasu melihat bagaimana atmosfer markas timnas Indonesia yang nanti akan dipenuhi puluhan ribu supporter.
Hal itu tidak bisa diremehkan olehnya. Karena itu Moriyasu menilai laga melawan timnas Indonesia sebagai pertandingan yang sulit. Melihat kualifikasi sebelumnya dan kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir. Ini, lawan timnas Indonesia, akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, kata Hajime Moriyasu.